Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahmuda Manurung, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam SMP Safiatul Amaliyah Medan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 2025 LPTK Universitas Islam Sumatera Utara. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan BET 1 2025 dengan materi meneladani Asmaul Husna. Terima kasih, mohon doanya bersama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana ketua kelas? Saya, Pak. Iya, siapkan dan berdoa. Attention. Everybody stand up. Greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Everybody sit down. Let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baik, mana sekretaris? Saya, Pak. Baik. How are you, student? I'm fine, thank you. Alhamdulillah. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Ibu, Pak. Apa keterangannya? Sakit. Kita mohonkan kepada Allah supaya sahabat kita yang sakit, teman kita yang sakit, cepat Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu, kita cerita dan mempelajari bagaimana kecintaan kita kepada Allah, bagaimana keimanan kita kepada Allah. Apakah kita semua beriman kepada Allah? Iya. Sekali lagi, apakah kita beriman kepada Allah? Iya. Bagus. Kalau kita manusia tidak mau beriman kepada Allah, itu manusianya luar biasa. Cari Tuhan kita selain Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada Allah? Meyakini Allah itu ada. Yang kedua, kita beriman kepada Allah tentang bagaimana kita memahami sifat-sifat Allah. Yang ketiga, salah satu bagaimana kita harus beriman kepada Allah, kita harus kenal nama-nama Allah dan meneladani asma-asma Allah. Paham tum? Paham tum? Baik. Anak bapak semuanya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, bapak mau tanya dulu. Yang bisa angkat tangannya, jangan berisik. Yang pertama, coba, apa sih sebenarnya yang dikatakan Asmaul Husna? Siapa yang bisa angkat tangannya? Asmaul Husna. Iya. Saki, silakan berdiri. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah. Nama-nama baik Allah. Beri aplaus untuk Saki dulu. Iya. Selanjutnya, Bapak mau tanya, kita punya nama, Allah juga punya nama. Sebenarnya berapa sih nama-nama Allah itu yang tertera dalam Al-Quran? Angkat tangannya, siapa yang tahu? Saya, Pak. Iya, silakan berdiri. Asmaul Husna ada 99, Pak. 99. Beri aplaus untuk sahabat kita dulu. Waduh.
Baik anak bapak yang bapak cintai dan banggakan, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Baik. Dalam kesempatan ini, Bapak akan mengajarkan kepada kita semua, baik kepada Bapak dan kepada kamu, bagaimana sih sebenarnya meneladani Asmaul Husna itu? Iya. Asmaul Husna, iya, berasal dari bahasa Arab, enggak pula bahasa Yunani, enggak pula bahasa Toba, enggak pula bahasa Mandailing, apalagi Jawa, Sunda dan sebagainya. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang berarti nama-nama. Kalau ismun artinya nama, kalau asma itu nama-nama. Husna artinya baik atau indah. Dengan demikian Asmaul Husna diartikan sebagai nama-nama Allah yang baik dan mulia atau yang dimiliki oleh Allah. Paham Tom? Jadi kalau ada pertanyaan, apa sih sebenarnya puasa muda? Asmaul Husna itu sederhana saja, nama-nama Allah yang baik. Paham Tom? Berapa jumlahnya? 99. Bagus. Berikutnya, apa dalilnya puasa muda? Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asma'ul husna pada'uhu biha wazarul lazina yalhiduna fi asma'ihi sayuzzauna ma kanu ya'malun. Kata Allah, Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Artinya dari ayat ini kita memahami bahwasanya Allah mempunyai nama-nama yang baik. Kalau kita pengen memohon kepada Allah, pengen meminta kepada Allah, boleh kita membawa Asmaul Husna ini dalam doa kita di hadapan Allah. Kita cek, perhatikan ini video dulu, ya kan? Lihat bacaannya, perhatikan artinya, dengarkan lagunya. Nanti setelah itu baru kita nyanyi bersama. Jelas? Jelas. Jelas? Baik. Ya. Anak bapak itu tadi namanya Asmaul Husna. Apa nama? Asmaul Husna. Apa Asmaul Husna itu? Jelas, kata Rasul, man ahsoha dakhalal jannah. Siapa yang hafal Asmaul Husna, insya Allah masuk ke dalam surga. Baik, kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. 1, 2, 3, ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Allah. Bagus. Ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar. Bagus. Ya Mu'izz, ya Muzil, ya Sami'in, ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir.
Alhamdulillahi Rabbil. Itulah Asmaul Husna. Ingat pesan Bapak, kata Rasul, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafal-hafal Asmaul Husna, siapa yang baca-baca Asmaul Husna, insyaallah masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Lantas kesempatan ini berapa kita akan bahas? Cuma 4 saja. 4 saja. Apa itu Pak Samuda? Ya, kita akan mempelajari Asmaul Husna Al-Alim. Apa arti Al-Alim? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Iya, berdiri. Al-alim artinya yang maha mengetahui. Maha mengetahui. Al-Alim artinya maha mengetahui. Allah maha mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Sifat al-alim yang dimiliki oleh Allah mendorong manusia untuk menuntut ilmu. Dengan ilmu kehidupan akan menjadi lancar dan terarah. Pak mau bertanya kembali, siapalah kira-kira yang kalian kenal, yang kalian pernah baca, yang pernah kalian ketahui orang-orang yang berilmu? Katakanlah dia tokoh-tokoh dalam Islam atau sebagainya. Angkat tangannya. Iya, silakan. Berdiri, kuat suaranya. Ibnu Sina, Pak. Ibnu Sina. Siapa itu Ibnu Sina? Tokoh yang ahli dalam kedokteran. Bagus, luar biasa. Beri aplaus dulu kakak itu dulu. Iya, silakan duduk. Ibnu Sina adalah merupakan orang yang berilmu, tapi ilmunya Ibnu Sina tidak sebanding dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Jelas? Luar biasanya pengetahuan Allah itu. Dia jadikan bumi, dia jadikan matahari, dia jadikan bulan, tidak ada gantungannya. Jelas? Jelas. Begitulah luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya Al-Khabir. Khabir itu apa Pak Samuda? Maha. Coba, siapa yang tahu? Al-Khabir. Angkat, iya, silakan. Al-Khabir adalah Maha mengetahui atau maha teliti. Silakan duduk. Beri aplaus tuh kakak dulu. Bagaimana maksudnya Pak Samuda Al-Khabirnya Allah itu, maha telitinya Allah itu? Kamu teliti enggak? Teliti. Apa contoh teliti kami Pak Samuda? Sampel terkecil, kita mau berangkat sekolah. Sebelum berangkat sekolah kita ambil buku pelajaran, masukkan ke tas, betul? Kita punya pulpen dimasukkan ke tas, betul? Kita punya apa namanya alat-alat tulis, penggaris kita masukkan ke tas, betul? Kenapa? Karena kita mau ada kerjaan kelompok di sekolah, kelompok dengan teman-teman kita. Kita persiapkan satu demi satu, kita cek 1, 2, 3, 4, itu teliti. Namun begitu luar biasanya teliti kita dalam menginventarisir perlengkapan yang kita siapkan. Ada saja rupanya alat-alat kita yang juga tertinggal di rumah. Artinya apa? Begitulah lemahnya kita. Seteliti-teliti kita, lebih teliti lagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu Asami. Asami, ya. Coba siapa yang tahu arti Asami? Angkat tangannya. Iya, silakan. Asami memiliki arti maha mendengar, Pak. Maha mendengar. Beri aplaus tuh kakak dulu. Iya. Silakan. Allah maha mendengar suara apapun yang ada di alam semesta ini. Terdengar oleh Allah. Tidak ada satu suara pun yang tidak luput dari pendengaran Allah. Kita bisa mendengar yang ada di samping kita, di kanan kita, di kiri kita, di belakang kita, dan di depan kita. Namun sayang, kalau umpamanya dalam ruangan ini kita bisa mendengar satu dengan yang lain, 3 ruangan ke depan, apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka tertawakan, kita tidak bisa dengar. Tapi Allah, sekali lagi ini tauhid, makanya Bapak agak serius. Tapi Allah, dimanapun kita berada, di dalam satu goa yang amat hitam, ada air terjunnya, ribut, ada suara pesawat dan sebagainya. Tiba-tiba di situ ada semut yang lagi berbicara. Tahu enggak Pak Samuda, Allah lagi membicarakan apa si semut tadi? Tahu. Itulah luar biasanya As-Sami'nya Allah Subhanahu wa taala.
terakhir. Iya, Al-Basir. Apa itu Al-Basir? Basir itu artinya maha melihat. Allah itu maha melihat, penglihatannya mencakup seluruh hal, bahkan yang paling halus dan kecil sekalipun dapat dilihat oleh Allah. Abang bisa melihat? Bisa. Bapak bisa melihat abang? Bisa. Yang kita lihat ini yang johir-johir saja. Yang paling kecil apa Pak Samuda yang dapat kita lihat? Partikel, atom. Itu pun pakai mikroskop. Betul? Iya. Pakai alat bantu? Iya. Allah tidak perlu itu. Jelas. Ini tauhid loh. Jangan main-main. Allah luar biasanya bisa melihat sebelum terjadi, sedang terjadi, dan telah terjadi. Apa sih tujuannya? Sederhana saja. Tujuan kita meneladani Asmaul Husna ini untuk mengenal Allah, memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir meningkatkan keimanan kita semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham Tom? Bapak teringat ada dulu bilangnya begini. Allah itu dekat tapi tak terlihat. Kita harus ingat Allah Maha melihat. Jangan lihat-lihat. Kenapa Pak Samuda waktu ujian? Jangan lihat-lihat, perbaiki sholat, ingat pada Allah setiap saat. Jelas? Jelas? Kalau ujian jangan nyontek ya, dosa. Pak Samuda tidak tahu, guru-guru tidak tahu, wali kelas juga tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Sebagai tugas kepada kamu semua, Bapak akan bagi kelompok. Diskusi kamu dengan tim yang ada, baru mempresentasikannya. Bisa? Bisa? Kurang semangat? Bisa? Baik. Yang memahami tentang Al-Alim, ya, angkat tangannya. Bagus. Yang memahami tentang Al-Basir, angkat tangannya. Bagus. Yang memahami tentang Al-Khabir, angkat tangannya. Bagus. Yang memahami tentang As-Sami'. Iya. Silakan bikin kelompoknya. Iya. Mohon kepada kamu semua untuk mendiskusikan yang Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami' dan Al-Basir. Nanti Bapak suruh untuk mempresentasikan satu-satu ke depan. Paham Tom? Baik, ya. Selanjutnya Bapak akan menyerahkan kepada kamu semua LKPD. Apa itu Pak Samuda? Lembar kerja peserta didik. Oleh karenanya kerjakan ini nanti di rumah. Setelah dikerjakan ditandatangani, diparaf sama orang tua. Jelas ya? Ini merupakan nanti nilai kepada Bapak. Ya, Bapak akan pinta ini. Artinya mama kamu tahu, Bapak tahu, inilah bentuk koordinasi hasil belajar kamu. Salah satu di antaranya. Paham Tom? Iya. Silakan sambil berdiskusi. Iya, Bapak serahkan satu-satu. Sudah siap? Sudah, Pak. Kurang semangat. Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Baik, semuanya sebelum kita presentasi silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Iya, ya. Kita supaya energi kembali. Kita pengen salam YPSA sebelum presentasinya dilanjutkan. Bapak pimpin ya. Semuanya. Seluruhnya. Salam YPSA, disiplin, religius, smart, extraordinary. Alhamdulillah. Ya, silakan duduk. Baik, untuk mengefisienkan waktu, kita akan mempresentasikan dari kelompok-kelompok yang sudah ditentukan oleh tim pendiskusi dari masing-masing kelompok. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap.
Baik, kita panggilkan. Inilah dia. Kelompok Al-Khabir. Iya, beri aplaus Al-Khabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Asmaul Husna Al-Khabir. Namun sebelum itu, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Queen Humairah. Saya Nayara Karisa Rinaldi. Saya Ikhlas Syifati Tapinem. Al-Khabir mempunyai arti maha mengetahui atau maha teliti. Ini berarti tidak ada yang seteliti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketelitian manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang diberitahukan oleh Allah sudah pasti benar dan sangat teliti serta tidak mungkin salah. Kita dapat meneladani Asmaul Husna Al-Khabir dengan bersikap hati-hati dan teliti dalam segala hal. Sikap teliti itu dapat menghindarkan diri dari penyakit hati, termasuk sombong, berkhianat, hasad atau dengki, dan masih banyak penyakit hati lainnya. Saya harap kita semua bisa meneladani Asmaul Husna Al-Khabir dengan baik. Sekian dari kelompok Al-Khabir. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Beri aplaus. Iya. Silakan. Baik, luar biasa ya. Selanjutnya kita panggil. Inilah dia. Kelompok As-Sami'. Beri aplaus dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok As-Sami'. Nama saya Farasmita. Saya Amar Azahra. Saya Tauku Azhaikal. Dan nama saya Kevin Ananda Pratama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan Asmaul Husna As-Sami'. Mohon perhatiannya ya teman-teman. Asmaul Husna As-Sami' memiliki arti maha mendengar. Allah mendengar suara apapun dari makhluknya dalam waktu yang bersamaan. Masya Allah, keren ya teman-teman. Tidak ada penghalang yang sanggup menghalangi suara dari jangkauannya. Allah mendengar suara hati orang yang berzikir kepadanya. Kemudian Allah akan mengabulkan permintaan tersebut. Firman Allah ada dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 80. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meneladani As-Sami' agar membentuk sikap dan perilaku yang lebih baik. Sekian dari presentasi kami. Saya harap teman-teman sekalian dapat mengamalkan Asmaul Husna As-Sami' dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok As-Sami'. Iya. Anak Bapak yang Bapak cinta dan banggakan, satu kata untuk kamu semua. Dalam kelompok yang ditentukan, dalam diskusi yang telah dilaksanakan, presentasinya paten, presentasinya mantap. Bapak kagum kepada kamu semua. Ubur-ubur, ikan lele, mantap le. Ya. Baik ya. Terakhir ya. Apa kesimpulannya Pasa Muda dalam pembelajaran kita di kesempatan ini dalam pengamalan kita, ya kan? Mempelajari Asmaul Husna ini, ya kan? Salah satu di antaranya kesimpulannya, Asmaul Husna menggambarkan nama sifat Allah yang agung dan sempurna. Jelas? Yang berikutnya kesimpulan kita hari ini, meneladani sifat-sifat Allah membentuk kepribadian yang baik. Jelas? Baik. Yang berikutnya, menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain. Bapak rasa pertemuan kita di kesempatan ini dipadakan sampai di sini saja. Maka insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan ketemu dengan tema sholat dan zikir.
Oleh karenanya kepada kamu semua, supaya Allah memberikan keberkahan hidup kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.